Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan Baginda Raja sedang menyelenggarakan acara syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurut Baginda, kalau Abu Nawas diundang justru akan membuat suasana jadi kacau. Tapi ya namanya Abu Nawas, meskipun tidak diundang, dia tetap saja nekat datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja pun mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai sekarang nama bayi ini adalah Jablud. Tiba-tiba terdengar suara protes dari salah satu tamu undangan. Jangan Baginda, jangan namai bayi itu dengan nama Jablud. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari? Pikir Baginda Raja. Tapi ya sudahlah. Dengan sedikit sewot, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Karena biasanya orang yang bernama Jablud itu orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti nama yang lain saja." Kali ini Baginda Raja benar-benar merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Sebab nama yang diberikan Baginda Raja menurutnya sudah bagus dan baik. Tapi bagi Abu Nawas malah dianggap nama tersebut untuk orang yang bodoh. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablud itu bodoh?" tanya Baginda Raja sewot. "Kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu akan saya hukum pancung," ancam Baginda Raja. "Tentu saya bisa membuktikannya Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Baginda kenal dengan hakim yang namanya Jablud bukan? Nah, dia itu orangnya bodoh. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya butuh 30 keping emas," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun yang tadinya sewot mendadak berubah menjadi tersenyum. Ini pasti ada hiburan yang segar yang akan dipertontonkan Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, akan aku berikan 30 keping emas. Tapi sebelumnya kita makan-makan dulu. Tujuan kamu kesini untuk bisa makan gratis kan?" tawar Baginda sambil tersenyum. Dengan tingkah konyolnya, Abu Nawas pun mengiyakan. Setelah acara makan-makan selesai, Abu Nawas lalu pulang dengan membawa 30 keping emas. Esok harinya Abu Nawas datang ke rumah hakim yang bernama Jablud dengan membawa 10 keping emas. Saat memasuki rumahnya, ternyata hakim Jablud sedang zikir dengan asiknya. Abu Nawas lantas memberi salam dan duduk di sampingnya. Hakim Jablud membalas salam, tapi ia tetap melanjutkan zikirnya. Dan saat Hakim Jablud memejamkan matanya, Abu Nawas dengan sangat hati-hati segera menyelipkan uang ke bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablud. Tujuannya adalah agar Hakim Jablud tidak mengetahuinya. Setelah zikirnya selesai, Hakim Jablud lalu menyapa Abu Nawas. "Gimana kabarmu Abu Nawas? Ada gerangan apa datang kemari?" Abu Nawas menjawab, "Alhamdulillah saya sehat Tuan. Saya datang kemari karena kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak bertemu." Mereka berdua pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tentu saja kelakuan Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablud. "Kenapa kamu tiba-tiba ketawa?" tanya si hakim. "Itu burung Tuan," tanya balik Abu Nawas sambil menunjuk burung yang berada dalam sangkar. "Iya, memangnya kenapa Abu Nawas?" balas Hakim Jablud. "Oh, burung Tuan mengatakan kepadaku kalau di bawah sajadah Tuan
ada uang 10 keping emas, jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian bertanya kembali, bagaimana mungkin kamu tahu bahasa burung? Entahlah, beberapa hari ini tiba-tiba saya bisa mengetahui semua bahasa binatang, terutama bahasa burung, ujar Abu Nawas. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Dan ternyata memang ada uang 10 keping emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Tak lama kemudian, Abu Nawas lalu pamit pulang. Hai Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan, seringlah datang kemari, pinta Hakim Jablut penuh harap. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, saya akan sering datang ke sini, timpal Abu Nawas. Ternyata esok paginya Abu Nawas datang lagi. Lalu dilakukan hal yang serupa seperti kemarin. Ia menyelipkan uang 10 keping emas di bawah sajadah tempat zikir Hakim Jablut. Dan Abu Nawas juga berpura-pura bisa mengetahui bahasa burung. Demikian pula dengan hari yang ketiga, Abu Nawas melakukan hal yang serupa. Sehingga habislah 30 keping emas pemberian dari Baginda Raja. Akan tetapi Abu Nawas berhasil membuat Hakim Jablut yakin dan percaya dengan kehebatan Abu Nawas. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas datang tanpa membawa kepingan emas. Saat sedang berbincang-bincang asik, Abu Nawas yang biasanya tiba-tiba tertawa, kali ini ia malah justru menangis terseduh-seduh. Melihat reaksi Abu Nawas yang lain dari biasanya, Hakim Jablut pun bertanya, kenapa kamu menangis Abu Nawas? Biasanya kamu tertawa. Dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas menjawab, burung tuan mengatakan bahwa tuan akan mati hari ini, ujar Abu Nawas. Hakim Jablut menjadi gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia terdiam begitu lama. Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada jalan keluarnya? Tanya Hakim Jablut gelisah. Abu Nawas lalu berkata, supaya omongan burung tuan tidak menjadi kenyataan, mulai sekarang hendaklah tuan berpura-pura mati. Karena saking percayanya dengan ucapan Abu Nawas, ia pun menuruti saran Abu Nawas yang sangat konyol itu. Maka dalam beberapa jam saja tersiar kabar kematian Hakim Jablut. Tentu saja kabar tersebut membuat kaget para warga. Dan ketika para warga hendak ikut memandikan dan mengkafaninya, ternyata jenazah Hakim Jablut sudah berada di dalam keranda. Aku sudah memandikan dan mengkafaninya, tukas Abu Nawas. Ayo kita bawa langsung ke pemakaman, ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, mereka berpapasan dengan Baginda Raja dan rombongannya. Mayat siapa yang diusung itu? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Itu mayat Hakim Jablut Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terperanjat. Kenapa kau tidak kabari aku Abu Nawas? Ucap Baginda Raja sedih. Buka sebentar kerandanya, aku ingin melihat wajah sahabatku untuk terakhir kalinya, pinta Baginda Raja. Wahai sahabatku, apa yang menyebabkan kematianmu? Aku sama sekali tidak mendengarnya, kata Baginda Raja sambil membuka kerandanya. Setelah keranda dibuka oleh Baginda Raja, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengerdipkan matanya kepada Baginda dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. Hei Abu Nawas, mengapa hakim yang masih hidup ini kamu katakan sudah mati? Tanya Baginda heran. Itulah tanda kebodohan orang yang bernama Jablut tuanku, ujar Abu Nawas. Makanya tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut, sambung Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dikerjai Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya.
Mereka pun segera pergi meninggalkan keranda yang dibawanya. Ada pula yang pergi sambil menendang keranda tersebut. Oh iya, begini pemirsa, penyebutan nama Jablut itu hanya karangan saya saja. Sebab kalau disebutkan sesuai nama dalam cerita yang sebenarnya, saya khawatir namanya ada yang sama dengan pengunjung channel ini. Saya khawatir nanti ada yang tersinggung. Oleh sebab itulah namanya saya ganti menjadi Jablut. Ini semata-mata untuk menjaga perasaan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.